Episode 4351-4355. Mu Yun memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, saya tahu saya sudah selesai berlatih kemarin. Ketika Anda mencapai 6 kali lipat Mu Yun yang memotong langit, Anda dapat merasakan bahwa Anda telah meningkat menjadi tingkat yang lebih tinggi. Tiga sosok berangkat langsung pada saat ini. Ya, kalau begitu, ayo pergi. Ketika mereka mendengar pidato tersebut, mereka tersenyum. Sekarang, bukankah sudah terlambat? Gunanwan berkata dengan penuh semangat pada kali ini, tanah dunia rahasia cukup luas hingga jutaan mil. Kemarin, kami mendapat kabar bahwa masyarakat keluarga Feng menemukan kuil kuno yang tersembunyi di tanah pegunungan. Sekarang mereka telah membawa orang ke sana. Dikatakan bahwa pihak lain juga sangat tertarik dan telah pergi. Ya, ada berita lain. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, sangat menarik untuk dikatakan, jadi. Orang-orang dari keluarga Wu dan keluarga Feng telah bertengkar untuk beberapa kali. Dikatakan bahwa orang kuat yang menyegel surga telah jatuh. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dan berkata dengan senyuman, dengan begitu banyak orang yang datang, diperkirakan dunia rahasia seharusnya berada dalam kekacauan sekarang. Seharusnya tidak, Li Xiwen berkata lagi, saya kira ini terutama kemunculan karapas basaltik, yang membuat semua orang tertarik. Li Xiwen segera berkata, mungkin ada orang seperti itu di permukaan, tetapi dikatakan bahwa beberapa orang dari lapisan lain kehidupan juga telah mengirimkan Feng Tianjing untuk mencoba peruntungan mereka. Mengapa tidak bertarung? Tentu saja masih berjuang. Saya baru saja mendengar berita tentang pemakaman Kaisar Banbuhua. Kedua belah pihak untuk sementara sepakat untuk berhenti berkelahi dan datang untuk menjelajah. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, aliansi tiga surga tidak akan bertarung dengan keluarga Yuan dan keluarga Yue. Dunia persilatan yang hebat, keluarga bela diri, Wu Boi, Wu Zongsu dan Wu Yangkun juga membawa orang ke tempat ini. Feng Lingji, Feng Jia, pemimpin klan Feng Wuji, memimpin Feng Wuyan, Feng Wuye, Feng Chen Tomahawk, Organ, dan Feng Jia lainnya untuk mendominasi wilayah dan melangkah ke tanah dunia rahasia. Li Xiwen berkata dengan santai. Sekarang, ada beberapa saham yang sudah diketahui, dan bisa dikatakan sedang dalam ayunan penuh. Mungkin Suanying datang untuk menyelidiki di sini seperti kami. Suatu hari, orang-orang dari Sekte Iblis, keluarga Feng, keluarga Wu, dan beberapa budidaya yang tersebar, ketiganya tetap tinggal di loteng dan melihat sekeliling melalui jendela. Lagi pula, mereka bertiga tidak bisa mencari secara terang-terangan. Terlebih lagi, mereka hanya memiliki 3 orang, yang tidak sebanding dengan kekuatan semua pihak di sini. Bukan tidak mungkin, Gunanwan segera berkata, saya tidak tahu apa yang bisa ditemukan oleh orang-orang yang menyegel surga itu. Belum tentu kuburan Suanying. Mu Yun berkata langsung, ketika kami masuk ke sini, kami menemukan Suanying meninggal di sini dan meninggalkan catatan. Secara tidak sadar, kami berpikir bahwa ini adalah tempat di mana Suanying jatuh, tetapi mungkin bukan. Li Xiwen berkata saat ini, sungguh menakjubkan ada istana sebesar ini yang tersembunyi di tempat kaisar setengah langkah berada meninggal. Tempat ini jelas-jelas digeledah dan diabaikan, di antara loteng, kosong, meja dan kursi jatuh ke tanah, berantakan. Mu Yun, Li Xiwen dan Gunanwan memasuki salah satu loteng. Jelas sudah dieksplorasi, banyak pintu aula utama yang dibuka saat ini, di bagian mata, terdapat kuil dan paviliun, yang bersambung dan menyebar hingga ke ujung gunung. Ketika kata-kata itu jatuh, ketiganya berpakaian sedikit dan memasuki aula kuno. Yah, Mu Yun langsung berkata, hati-hati, jika kamu bertemu dengan orang-orang dari Sekte Tianmo, kamu akan dibunuh tanpa amnesti. Sekarang pembunuh paling serius karena kami bertiga adalah Sekte Tianmo. Selama kita menghindari orang-orang itu, tidak akan terlalu berbahaya bagi kita untuk memasuki kuil kuno. Dan di antara aula kuno, ada sosok-sosok, datang dan pergi, dengan cermat menjelajahi apa, ketiga pria itu mendekati pegunungan dan terjatuh. Mereka melihat ke depan dan melihat dengan cermat, di pegunungan, puncak beberapa istana terlihat. Atap berwarna biru pucat terlihat tua dan kehidupan berubah-ubah. Saat ini, di sekitar pegunungan, sepertinya masih ada bekas-bekas pertarungan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, yang terlihat sangat tragis. 3 orang berlari kencang, sangat cepat, dan segera sampai di sebuah gunung. Dalam pertempuran pertama di reruntuhan suci Xiaoyao,
dia tertutup dari dunia luar selama 2000 tahun sebelumnya dia pulih. Selama 2000 tahun ini, Qin Mengyao dan Meng Zimo setidaknya telah memisahkannya. Sekarang dia harus buru-buru menebusnya. Mu Yun masih ingat akun yang menjebaknya di jedi hari itu. Kurang dari span lebih besar dari ketika Mu Yun berpikir seperti ini, tiba-tiba, cahaya muncul dari dalam istana tetapi akhir-akhir ini, saya belum pernah mendengar tentang harta ilahi apapun, karapas basaltik menarik mereka, tetapi di sini, ratusan orang berkumpul. Bahkan di surga pertama dengan kekuatan paling kuat, mereka yang menyegel surga sangatlah jarang. Mu Yun juga merasa ada ratusan dari mereka yang mencapai tingkat wilayah Fengtian, sebagian besar lainnya adalah kekuatan yang lebih lemah, atau banyak praktisi biasa datang bersama teman-temannya. Saat ini, ada 5 kekuatan besar berkumpul di sini, masing-masing dipimpin oleh orang-orang kuat di tingkat 5 dan 4 Tianjing. Bagaimanapun juga, jika ada peluang besar, siapa yang mau membaginya dengan orang lain? Keluarga Wu, keluarga Feng, dan Sekte Tianmo jelas tidak diterima dengan baik. Di bagian dalam istana, ada juga suasana yang kuat dan berkuasa. Pada saat ini, ketika Yang Chongtian dan Yue Jinghe melihat pemimpin aliansi Du Sheng dan aliansi Muling, mereka mengabaikan mereka dan membawa orang langsung ke istana. Mu Yun memandang Muling dan tersenyum. Muling, tapi sekarang, ada semua penguasa kuat yang menyegel langit dan menebang langit. Pada awalnya, dia baru saja memasuki surga pertama, dan Pavilion Lake lahir di pegunungan Yanhuang. Sebagian besar penguasa ini berasal dari generasi muda, inilah kita. Oke, Mu Yun sangat bersemangat saat ini, Li Xiuwen berkata, orang-orang ini, tentu saja, juga telah datang. Satu persatu, mereka milik anjing. Soal menyeret pegunungan gurun sudah tersebar. Mereka semua datang dalam waktu kurang dari 20 hari. Muling, Du Sheng, dua yang pertama sangat kuat dan melihat sekeliling. Orang-orang dari aliansi 3 surga. Sekelompok orang lain datang ke udara, dengan kedatangan sekelompok orang ini, saya hanya melihat suara pecah di udara lagi. Keluarga Yang dan keluarga Yue berkumpul, di sampingnya, ada orang lain yang berdiri, yang penampilannya terlihat sangat mirip dengan Yang Yunxian yang sudah meninggal. Lagu Yue Jin diikuti oleh sekelompok seniman bela diri Yue Jia, Batas Bulan, pemimpin keluarga bulan. Lagu bulan hari ini, Mu Yun matanya memandang, tetapi ekspresinya sangat indah. Tidak ada berita yang keluar, lama sekali, dengan telapak tangannya, sosok pria itu langsung berlari keluar, berubah menjadi bayangan sisa dan memasuki cahaya ketika kata-kata itu jatuh. Pengadilan awan iblis tidak peduli. Dia melihat ke satu arah dan meraihnya di udara. Seorang penguasa surga sedang terbang menuju pelataran awan iblis. Perkataan pengadilan awan ajaib disetujui oleh orang-orang 3 hari. Aliansi dan keluarga Yang, ya, mungkinkah itu susunan transmisi? Kurang dari, span lebih besar dari, itu belum tentu benar. Kata keluarga angin Chang Feng Wuji. Sulitkah untuk ditonton semua orang di sini? Siapa yang tahu siapa yang menciptakan dunia rahasia ini dan rahasia apa yang disembunyikan? Ada orang kuat setingkat kaisar setengah langkah tewas di sini, mati. Kemana dia pergi? Mendengar ini, Du Sheng melirik awan ajaib dan tidak menjawab. Pemimpin aliansi Du Sheng, mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya? Pada saat ini, wakil pemimpin Sekte Tianmo, awan ajaib, berkata langsung, semua orang ada di sini. Cahaya ini tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu. Tentu saja, ini untuk menanyakan Wuze Sekte Wujia, Fengjia dan Tianmo yang telah berada di sini sepanjang waktu. Pada saat ini, Du Sheng, pemimpin aliansi 3 hari, keluar dan berkata, Tuan-tuan, apa yang terjadi? Aktif. Namun, tidak ada yang buru-buru mendekati tiang lampu untuk mencari tahu. Penonton juga menunjuk dan berbicara saat ini. Itu tidak benar. Aneh. Saya tidak tahu. Tampaknya seseorang telah menyebabkan sesuatu. Kolom cahaya ini muncul. Apa yang terjadi? 3 orang Mu Yun hanya bersembunyi di pojok, tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Sekte Tianmo, keluarga Wu, keluarga Feng dan orang kuat lainnya semuanya terdaftar. Banyak seniman bela diri berkumpul di luar kolom cahaya pada jarak 100 kaki untuk menyaksikan pemandangan ajaib ini. Cahaya semakin kuat dan kuat di kali ini. Pada saat ini, kolom cahaya tampak seperti manusia super kuat yang ingin meledak, melepaskan momentum yang mengerikan. Napas berdebar-debar, terus-menerus mengembun. Momentum teror pecah. Ayo pergi dan melihat. Di bulan itu, Jin Ge, Yang Chongtian, Du Sheng dan Muling segera menyadari kedalamannya,
lalu mereka melayang keluar dari udara dan menuju ke kedalaman. Ini pasti tidak sederhana. Di sekitar altar, 9 pilar perunggu kuno dan perubahan-perubahan berdiri dengan gagah, dan ketika orang-orang melihat, mereka semua melihat ada sebuah altar antara langit dan bumi yang gelap ini. Perasaan aneh ini luar biasa. Pada saat berikutnya, setelah memasuki cahaya, semua orang merasa seolah-olah mereka masih berada di dunia rahasia, tapi sepertinya mereka tidak berada di dunia rahasia lagi. Di sekeliling, segala macam sosok datang dengan cepat. Pada saat ini, pejuang lainnya dari semua sisi tidak lagi menunggu, keluar satu demi satu dan langsung memasuki cahaya. Mo Yunting melangkah keluar dan berkata, "Pergi." Siapa yang menyangka saat ini ada rangkaian transmisi, lapangan awan ajaib segera tampak cerah, dan semua seni bela diri siap bergerak saat ini. Tidak lama kemudian, beberapa orang berbalik satu demi satu dan melaporkan, itu benar-benar susunan transmisi. Pada saat ini, beberapa master sekte Tianmo langsung memasuki cahaya dan menghilang. Bagus, biarkan beberapa orang masuk dan mencobanya. Kakak, awan dari. Segera setelah pernyataan ini keluar, semua orang tampak cerah. Pria itu buru-buru berkata, inilah kebenarannya. Aku hanyalah tingkat batas. Susunan transmisi tidak dapat mengirimkan saya. Katakan yang sejujurnya. Mo Yunting berteriak saat ini, penonton tercengang, bangkit kembali. Pada saat ini, pria itu memandang ke arah Mo Yunting, tampak ketakutan dan berkata, ini adalah susunan transmisi, yang telah mengirimkan mereka ke dunia yang tidak dikenal. Saya terpental kembali. Mo Yunting melangkah keluar dan berteriak, apa yang terjadi? Belum mati. Melihat semua orang perlahan-lahan kehilangan kesabaran, tiba-tiba, dalam cahaya, sesosok tubuh terjatuh dengan keras dan mendarat di depan mereka. Cahaya ini tampak aneh, dan mereka yang menyegel surga tidak mau mengambil risiko. Mo Yunting tahu dia tidak bisa berbuat terlalu banyak. Saat ini, 10 orang terlempar ke dalam, namun tidak ada percikan pun. Pada saat ini, budidaya yang tersebar di sekitar mulai merasa tidak puas, mundur satu demi satu, dan memandang ke lapangan awan ajaib dengan kebencian. Dengan cara ini, Mo Yunting melemparkan 10 orang ke dalam ruangan, tetapi masih tidak ada gerakan. Tetapi setelah menunggu secangkir teh, masih tidak ada gerakan. Beberapa orang memulai, yang lain secara alami menjadi lebih berani, keluar satu demi satu, melewati rangkaian transmisi, mengirimkan dan menghilang. Apakah Anda akan pergi? Sekilas, ada gurun di mana-mana, dunia di sekitarnya cukup terang. Tampaknya ada matahari di langit, tetapi jika dilihat ke atas, seluruh langit cukup cerah, tetapi tidak ada matahari. Ketika dia muncul lagi, dia menginjak negeri berpasir kuning, kemudian ketiganya melangkah ke dalam barisan transmisi, dan saat berikutnya, sosok itu menghilang. Baiklah. Mo Yun melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, masuk dan lihat. Jangan dan 39, tidak menutup kemungkinan ini. Li Xiwen berkata, maksudmu, itu mungkin dibuat oleh orang yang lebih kuat. Jika tempat ini tidak dibuat oleh Suanying, tetapi hanya Suanying yang menemukannya dan mati di sini, itu akan sangat berbeda. Mo Yun segera berkata, kenapa kamu tidak datang ke sini? Saya selalu merasa bahwa dunia rahasia ini tidak sederhana. Kaisar setengah langkah takut dia tidak dapat menciptakan dunia rahasia yang begitu kuat. Pergi, Gunanwan bertanya. Mo Yun, Gunanwan, dan Li Xiwen juga sedang melihat susunan transmisi saat ini. Semakin sedikit orang yang tinggal di tempat tersebut benar, secara bertahap, semakin banyak orang yang keluar melalui rangkaian transmisi. Orang-orang dari Fengjia, Wujia, Sekte Tianmo, Yangjia dan Yuejia, dan aliansi Santian juga tidak dapat menahan keinginan batin mereka dan membawa orang secara langsung melalui rangkaian transmisi. Hanya di antara orang banyak, beberapa praktisi yang tersebar langsung keluar dan memasuki altar. Begitu mereka berbalik, mereka menghilang dan pergi dari sini sepenuhnya. Namun, pada tahap ini, bagaimana kita bisa takut? Ide seperti itu muncul dari benak semua orang. Kemana? Wang Jun, aku akan membunuhmu. Nanwan, lindungi dirimu. Pada saat ini, Mo Yun juga melihat ke arah Wang Jun, lalu ke Li Xiwen dan Gun Nanwan dan berkata, Xiwen, kamu harus berurusan dengan surga itu. Pada saat ini, Wang Jun menggenggam telapak tangannya dan pisau panjang, dan tiba-tiba muncul. Dia memandang Li Xiwen, Mo Yun dan Gun Nanwan. Dia segera tertawa nakal dan berkata, enak sekali. Bagus, bagus, bagus. Segera setelah kata-kata Wang Jun terucap,
seorang seniman bela diri yang menyegel surga di dekatnya berkata, "Saudara Wang, itu mereka berdua. Saya ingin potret dari wanita tertua. Itu tidak akan palsu. Keduanya, aku tebak dengan benar, seharusnya Yunmu dan Gunanwan. Saudara-saudara, bunuh Li Xiwen dan kami akan memberikan kontribusi besar." Wang Jun tertawa dan berkata, "Li Xiwen, itu dan tanda pagar 39, adalah Raja Surga yang tidak akan membiarkanmu hidup. Apakah aku masih harus merepotkanmu? Saya minta masalah." Pada saat ini, Li Xiwen berkata, "Wang Jun, saya telah meninggalkan Sekte Tianmo dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianmo. Jangan minta masalah. Orang ini juga seorang komandan tingkat tinggi Tianmo Wei. Dia selalu berselisih dengannya. Sekarang ketika saya melihatnya, saya tentu ingin membunuhnya demi pujian." Li Xiwen memandang Wang Jun dan mengangkat alisnya. "Anda merekrut Gunanwan dan Yunxing. Yunxing adalah Yunmu yang dicari oleh Sekte Tianmo kami. Anda melakukan kejahatan berat, tahu. Li Xiwen, kamu berada dalam bahaya besar. Kembalilah bersamaku menemui Tuhan." Wang Jun terlihat sangat kekar. Setelah melihat bahwa itu benar-benar Li Xiwen, Wang Jun jelas sangat bersemangat. Dia tertawa dan berkata, "Tuhan memberiku kesempatan." Tianmo Wei, seorang komandan, menyegel surga ganda. Li Xiwen berbisik kepada Mu Yun dan Gunanwan. Li Xiwen juga melihat pria itu, seorang pemimpin berpakaian hitam menatap Li Xiwen dan langsung berteriak, "Li Xiwen." Setelah melihat ketiganya, belasan orang itu tiba-tiba terlihat terkejut dan kemudian gembira. Setelah berjalan selama puluhan bermil-mil di tanah pasir kuning, ketiganya bertemu dengan sekelompok manusia dan kuda. Kali ini, mereka pun menginjak pasir kuning untuk mencari arah. Pada saat ini, ketiga sosok itu menuju ke kedalaman, dan setelah melangkah ke dalam pasir kuning, ketiganya merasakan seluruh pasir sangat kering dan panas. Orang-orang yang datang ke sini lebih awal sepertinya tidak bersama mereka, dan mereka sepertinya melewati posisi yang berbeda. Kalau di sini terbentuk secara alami, boleh dibilang, tapi kalau dibuat dengan tenaga manusia, bisa disebut luar biasa. Mu Yun menatap matanya kali ini. Pasir kuning ada di mana-mana, bercampur pasir. Ia tertegun beberapa saat. Pada saat yang sama, orang di sekitar Wang Jun, yang menyegel surga, juga menghadap Li Xiwen secara langsung. Saat ini, Gunanwan dikelilingi oleh lebih dari selusin orang. Dalam sekejap, mereka bertukar tangan. Bu Mu Yun memotongnya dengan pedang, yang bersinar dengan pedang Qi, menggulung debu dan meledak pada saat ini. "Jika Anda tidak memberitahu saya tidak tahu. Kepalaku sangat berharga. Senjata dunia Jiupin, pil dunia Jiupin, dan formula dunia Jiupin. Yunmu, kepalamu sungguh berharga." Wang Jun mencibir, "Aku baru saja bertemu denganmu, membunuhmu, dan mengambil kepalamu untuk menemui wanita tertua dan kepala keluarga. Kami hanya takut mendapat pahala yang besar. Ya, saya menemukan tempat yang bagus. Ada harta karun di mana-mana. Kita akan menemui wanita tertua." Mu Yun berkata langsung, "Apakah kamu menemukan tempat yang bagus? Lihat kemana tujuanmu." Di sisi lain, Mu Yun mendatangi Wang Jun dengan pedang Huang Xuan di tangan. Pada saat ini, Li Xiwen tidak mundur, dan roh pembunuhnya keluar. Wang Jun meminum sepatah kata pun dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Kekuatan kuat untuk mendominasi Tao dilepaskan pada saat ini. Omong kosong. Kesetiaan, cepat atau lambat, kesetiaanmu akan mengorbankan nyawamu. Li Xiwen bersenandung, "Saya setia di Sekte Tianmo, tetapi pemimpin Sekte tidak pernah mempromosikan saya. Saya selalu tidak pantas menjadi komandan inti. Apa yang bisa kulakukan agar tetap setia?" Wang Jun, bagaimana menurutmu? Mengapa Li Xiwen mengkhianati Sekte Tianmo? Pisaunya juga merupakan alat di 8 dunia produk. Dengan kekuatan tak terbatas, Wang Jun tersenyum dingin sambil memegang pisau besar dan langsung memotongnya. Wang Jun mengendus pidatonya, tapi dia tertawa lagi dan lagi. Mu Yun melangkah keluar satu langkah, dan momentumnya berkembang. "Benarkah? Baru saja menebang 5 tingkat surga bersamamu. Aku bisa membunuhmu dengan satu pisau." Mereka memiliki kepercayaan diri pada Mu Yun. Sekarang, Mu Yun telah mencapai tingkat ke-6 memotong langit. Kekuatannya telah ditingkatkan lagi. Dia mungkin lebih kuat melawan level kedua. Mu Yun, yang bertanggung jawab untuk menebang 5 tingkat surga, sudah dapat membunuh 1 tingkat surga, dan artinya semakin terampil. "Bicaralah yang besar, kamu bisa memimpikannya mimpi itu ketika kamu mati.
Kecuali kamu bisa langsung mematahkan kekuatan tongkat 9981 milikku, kamu tidak bisa menghilangkannya. Mendengar ini, Mu Yun memandang Wang Jun dan bernapas perlahan. Raja bodoh tertawa. Roh pedang itu langsung menuju ke batang baja dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Lalu semua orang melihat batang baja itu masih utuh, pegang pedang erat-erat dan potong dalam sekejap, seperti dewa yang tak terkalahkan, melangkah ke udara saat ini, dan suara ledakan yang bergemuruh dilepaskan dalam sekejap. Tianyan hormati segel pedang. Mereka berada di mata angin dan menstabilkan tubuhnya, 81 batang baja bergemuruh dan meledak pada saat ini waktu. Masing-masing berubah menjadi setinggi 100 kaki. Bahkan tornado tertahan oleh batang baja dan tidak dapat digerakkan saat ini, dan pada saat ini, masing-masing berkilauan dengan cahaya keemasan. Wang Jun meminum sepatah kata dan menjabat tangannya dengan tongkat baja. Cahaya waktu menyala dan berubah menjadi 9981. Saat ini, Wang Jun memegang tangannya dan sebuah batang baja muncul di tangannya. Ada banyak hal yang tidak Anda duga. Mu Yun berkata langsung, kamu tidak menyangka bahwa aku akan membunuh Mo Yunting, Mo Xuanfei, dan Li Mingxuan selanjutnya. Wang Jun memandang Mu Yun dan berkata dengan dingin, pada awalnya, kamu baru saja melelehkan alam surga. Tanpa diduga, setelah lebih dari 100 tahun, Anda telah mencapai 6 tingkat pemotongan alam surga. 6 tingkat memotong langit. Dalam tornado, sosok Mu Yun dan Wang Jun berdiri di udara, saling memandang dengan mantap, secara bertahap. Angin puting beliung keluar dari sana, pasir kuning, di tanah berpasir kuning, dalam jarak 100 mil, asap dan debu mengepul dan menghalangi langit dan matahari. Boom! Pada saat yang sama, Mu Yun menjabat tangan kirinya, tinjunya meraung, dan ledakan terjadi pada saat itu. Momentum teror terus menyebar. Dalam sekejap, 81 batang baja berubah menjadi satu, seperti pilar raksasa setinggi 1000 kaki, jatuh dengan keras tetap, bombardir, bang, 9 kembali ke satu hari, tongkat ilahi. Bau teror memenuhi udara, dengan raungan, Wang Jun menggoyangkan telapak tangannya dan 81 batang baja meluncur keluar pada saat ini. Mati, bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Tetapi saat ini, dia tidak dapat berbuat apa-apa, kurang dari span lebih besar dari 6 tingkat pemotongan surga. Feng Tianjing berlipat ganda, kesenjangan di antara mereka tidak dapat diterima oleh Wang Jun. Wang Jun terus mengendalikan batang baja akar dan lusinan batang baja, dan bertarung dengan Mu Yun. Ledakan Wan Lei Zhenjue dan Tian Yan Yulei Jianjue akan melipat gandakan kekuatan mereka setelah mereka digabungkan menjadi satu. Saat ini, wajah Wang Jun berubah, kurang dari span lebih besar dari pedang, guntur menggelegar. Tianyan menghormati segel pedang, tubuh Mu Yun terhempas, suara ledakan terdengar saat ini, teknik tongkat ini sangat ampuh. Itu bisa menutup langit, jika kamu melawan dengan keras, kamu juga akan terluka parah, tetapi jatuh menimpa Mu Yun dan dihadang oleh orang ini, 3 sinar cahaya dapat melelehkan kekuatan batang baja secara bersamaan, tubuh Mu Yun mundur, tetapi pada saat ini, cahaya guntur, cahaya keemasan, dan cahaya cian kuno meledak pada saat yang bersamaan. Baja tongkat itu mengenai dada Mu Yun, Mu Yun melangkah keluar dengan tubuhnya yang tidak kekar, menunjukkan postur tubuh yang tak terkalahkan saat ini, sebuah tongkat baja, tepat di depan Mu Yun. Pada saat ini, Wang Jun meminum sepatah kata dan mengguncangnya dengan telapak tangannya, ketiganya diintegrasikan menjadi satu. Bahkan jika dia hanya menebang 6 tingkat surga dan menghadapi 2 tingkat penyegelan surga, pertahanannya 10 kali lebih tinggi. Sudah cukup, pertahanan naga. Wanereti, armor Kaisar Xuanwu. Sedangkan untuk pakaian Dewa Kuning Pucat, Mu Yun tidak mengembun. Pada saat yang sama, permukaan tubuh Mu Yun ditutupi dengan cahaya keemasan, yang mengembun menjadi emas lingkaran cahaya dan menyelimuti tubuh Mu Yun, armor Kaisar Xuanwu. Di antara guntur biru, ada baju besi, memancarkan cahaya redup, menutupi tubuh Mu Yun, yang membuat temperamen Mu Yun tiba-tiba berubah. Di permukaan tubuhnya, cahaya guntur biru pucat memenuhi udara dalam sekejap instan. Pada saat ini, Mu Yun menjabat tangannya. Dari oven di langit dan bumi, naga panas tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke arah Wang Jun dengan menggunakan tongkat panjang. Setelah sepatah kata, Mu Yun menjabat tangan kirinya dan dari udara tipis muncul tongkat petir. Petir dan pedang Qi berkumpul dan membunuh dalam sekejap. Sebuah pedang mengumpulkan tubuh setinggi 10.000 kaki, memegang pedang besar, dan memotongnya secara langsung pada saat ini. Tianyan gempa pedang Kaisar.
Dalam sekejap, Mu Yun memotong pedang di tangannya. Mati. Lagi-lagi, batang baja tersebut pecah, namun cahaya petir lebih baik dan langsung menggulung batang baja yang telah dimurnikan tersebut. Boom! Setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun memegang tongkat Kaisar Guntur dan langsung jatuh seperti penguasa Guntur yang berbalik menjadi 9 Guntur Dewa Surgawi. Bunuh! Ini adalah perangkat tingkat 8. Batang bajanya retak dan Wang Jun memutih, kakak. Pisau Guntur adalah makanan, tetapi dengan restu dari tongkat Kaisar Guntur, Guntur mengembun dalam sekejap dan langsung meledak. Pada saat ini, wajah Wang Jun terkejut dan mengangkat tongkatnya untuk bertarung. Setelah guntur pedang dilepaskan, kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dengan restu dari tongkat Kaisar Petir. Kekuatan teror meletus, bum potong dengan pisau. Pisau mengerikan Ki dilepaskan dengan kekuatan guntur yang mengerikan. Pisau petir, guntur terjadi saat ini, perangkat pembatas Jiupin. Staff ready. Saat itu, Mu Yun berkata dengan dingin, aku menginginkan hidupmu, sekarang juga. Konyol, Wang Jun mencibir, berikan padaku. Ini benar-benar senjata pembatas berkualitas tinggi, tetapi kekuatannya sangat berkurang saat Anda menggunakannya dari keenam tangan Anda yang memotong langit. Wang Jun segera diselimuti bayangan 9.981 staf, yang meletus secara langsung. Sialan, dia adalah segel ganda langit dan bumi. Batang baja halus yang dia gunakan hanyalah alat di dunia 8 produk. Yunmu ini memiliki 2 alat batas Jiupin. Wang Jun adalah kekuatan tingkat Feng Tianjing. Entah itu oven di langit dan bumi atau segel Kaisar Donghua, itu bisa menjadi ancaman baginya. Setidaknya itu adalah senjata di dunia kelas 9. Perangkat batas. Sekali lagi, segel besar jatuh dari langit dan langsung menutupi Wang Jun. Segel Kaisar, kota, yang panjang tongkat langsung dimasukkan ke dalam oven langit dan bumi untuk menggetarkan gelombang. Dong, boom, di antara pasir kuning, langit dan bumi terbelah. Satu tubuh terpotong menjadi 2 saat ini. Tubuh Mu Yun jatuh secara bertahap. Batang baja halus juga kehilangan cahayanya dan jatuh ke tanah pada saat ini. Setelah sementara itu, Ki pembunuh di tubuh Mu Yun berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan batas yang gelisah serta kekuatan mendominasi Tao juga perlahan mereda. Segel surga ganda, dan jalan utama mencapai 5.500 meter. Ini masih jauh lebih kuat daripada beban yang belum keluar dari jarak 500 meter. Mu Yun tampak seperti sedikit acuh tak acuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukannya. Ini bukan hanya manfaat yang didapat dari peningkatan alam, tetapi juga kekuatan baju besi Kaisar Xuanwu, tubuh 10.000 Erlei, dan tubuh Longhua. Jika bukan karena pertahanan rangkap 3, kekuatan petir, dan kekuatan tubuh naga, itu akan menjadi cukup untuk menghadapi satu serangan berat. Ini juga membuat Mu Yun mengerti bahwa selain peningkatan Master Tao, dia perlu meningkatkan tubuh fisik dan pertahanannya. Dengan cara ini, kita bisa membuat diri kita lebih kuat. Saat ini, Li Xiwen menghadapi Wang Jun dan berada dalam keadaan seri. Mu Yun terlihat kedinginan dan menggoyangkan telapak tangannya. Pedang Huang Xuan berubah menjadi roh pedang yang mengerikan dan menerobos udara. Pada saat ini, Wang Jun merasakan nafas dingin keluar dari punggungnya dan ingin bersembunyi. Sudah terlambat, nafas di dalam dirinya pecah, dan pedang Ki langsung dilawan oleh perisai Ki. Namun, Wang Jun jelas meremehkan kekuatan pedang panjang. Ki perisai dipatahkan oleh pedang panjang, mengeluarkan suara yang keras, dan menghilang ke dalam tubuh Wang Jun di dalam sekejap. Sialan, Wang Jun meminum sedikit minuman dan seteguk darah muncrat, dan Li Xiwen di depannya juga bereaksi dan menyerang secara langsung. Bang! Wang Jun terluka oleh pedang di belakangnya, dan menghadapi serangan penuh Li Xiwen. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Tubuhnya meraung dan terhempas ke bumi di bawah. Di daratan pasir kuning, terjadilah debu yang mengepul pada saat menaiki kapal. Wajah Wang Jun sangat pucat. Pada saat ini, tepat ketika dia ingin bangkit dan membunuh, sebuah pedang terjepit di antara leher dan napasnya. Pedang dingin Ki telah menyapu tubuhnya. Bergerak dan mati. Suara awan yang merumput terdengar pelan. Pada saat ini, wajah Wang Jun tampak bersahaja, wajahnya tubuhnya berantakan, dan darahnya mengucur dari mulutnya. Berarti bagus. Wang Jun bersenandung, Wang Jun itu ganda meterai surga, tetapi dia akan dibunuh olehmu, dan dia akan membunuh 6 kali surga. Terima kasih atas pujian Anda. Pada saat ini, Mu Yun berjongkok perlahan,
menatap Wang Jun dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, apakah kamu memilih untuk bertarung dengan gigih, atau jujur dan mengatakan yang sebenarnya kepada kami?" Mu Yun memandang Li Xiwen. Siput giok ini juga bisa digunakan di sini. Kurang dari, span lebih besar dari, tidak, tidak, tidak. Mu Yun memandang Wang Jun dan berkata, "Sepertinya kamu tidak akan berada di tempatmu sekarang pada akhirnya. Percuma saja menahanmu." Li Xiwen berkata lagi, "Siput giok ini, pemiliknya menyuntikkan jiwanya ke dalamnya. Mereka dapat mengirimkan hembusan nafas sesuai dengan suara transmisi. Jarak antara kedua sisi adalah tentang suatu posisi. Ketika pemiliknya meninggal, mereka hanya dapat mendengarkan transmisi terakhir. Tidak, cahaya siput giok juga memudar, segera setelah kata ini keluar, menghilang. Semua komandan, berkumpul menuju posisi saya." Saat Li Xiwen memegang telapak tangannya, siput giok memancarkan cahaya, seperti cahaya warna-warni, dan suara cahaya muncul di antara kilatan cahaya. "Oh," mendengar perkataan Mu Yun, Li Xiwen langsung berkata, "Tidak. Setidaknya kamu bisa mendengarkan berita baru-baru ini. Apakah itu tidak ada gunanya?" Li Xiwen kemudian berkata, "Selanjutnya, suatu kali mati, siput giok akan dibuang. Di antara kekuatan-kekuatan besar, para ahli terkemuka dan orang-orang kuat memiliki sarana kontak mereka sendiri. Siput giok ini adalah jalan bagi kontak tingkat tinggi Sekte Tianmo, tetapi hanya beberapa orang kuat yang menyegel alam surga yang memilikinya." Mu Yun mengangguk. "Meskipun Wang Jun dan saya sama-sama komandan, orang ini lebih disukai daripada saya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bergaul dengan kalian berdua dengan mudah?" "Kamu tidak." Pada saat ini, Li Xiwen dan Gu Nanwan juga memecahkan masalah lain rakyat. Ketika mereka datang, Li Xiwen berkata, "Itu Yuluo, yang dihubungi secara khusus. Hanya sedikit talenta di Sekte Tianmo yang memilikinya. Benda ini, Mu Yun baru saja membunuh Wang Jun dan memasang cincin luar angkasa Wang Jun ke langit." Dengan telapak tangannya terbuka, siput giok muncul, siput giok. Wang Jun buru-buru berkata, "Ada siput giok di komandan Wang Jun, yang bisa menghubungi kepala keluarga. Dan wanita tertua, aku benar-benar tidak tahu." Komandan Wang Jun menghubungi wanita tertua dan kepala keluarga. "Itu bukan urusanku." Mu Yun perlahan mengeluarkan tongkat Lady untuk mengikatnya lagi. Wang Jun menjadi pucat dan berkata, "Apa yang kamu ingin aku katakan?" "Saya tidak tahu." "Iblis Xuan Fei, di mana istana awan ajaib?" Mu Yun berkata saat ini, "Jika kamu mengatakannya saja, aku akan membuatmu lebih mudah mati. Jika kamu tidak mengatakannya, bersabarlah dan siksa kamu." "Tentu saja tidak." "Oh," katanya, "kamu tidak akan membunuhku." Wang Jun buru-buru berkata, "Saya tahu di mana itu. Bagaimana kalau kamu mengambilku dan mengampuni nyawaku?" Penatua Cao Mian, tetua kedua Si Tianyu, dan tetua ketiga Wan Senyan. 6 level. Saat ini, Wang Jun memimpin jalan dan berbalik dan berkata, "Sang Patriark sekarang menutup 5 tingkat surga. Dikatakan bahwa dia akan dipromosikan ke 6 level. Jika Mu Yun mencapai wilayah Fengtian, dia mungkin bisa membunuh 3 kali lipat, tapi sekarang jelas sangat sulit. Di Sekte Tianmo, ada tidak hanya yang kuat yang menyegel alam surga, tetapi juga yang kuat yang menyegel alam surga di tingkat 3 dan 4. Saat Li Xiwen membicarakan hal ini sekarang, dia juga mengingatkan Mu Yun. 1 orang mempunyai 5 tingkat surga, 4 orang mempunyai 4 tingkat surga, sekitar 10 orang mempunyai 3 tingkat surga, dan puluhan orang mempunyai 1 atau 2 tingkat surga. Ini adalah surga pertama. Li Xiwen segera berkata, "Apa yang benar-benar kuat adalah kekuatan semua pihak di 7 lingkaran. Kekuatan teratas menyegel 10 alam surgawi, dan ada ratusan atau hampir 1000 orang yang menyegel alam surgawi. Mereka duduk dalam satu batas dan memancarkan batas-batas di sekitarnya. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan 4 alam dan kekuatan istana Xingshen, tetapi mereka juga sangat kuat. Kekuatan seperti itu sedikit lebih kuat dari aliansi 3 hari, Wu Jia dan Feng Jia, tetapi jaraknya tidak besar." Li Xiwen berjalan di jalan dan berkata, "Ada sekitar 100 orang di Sekte Tianmo yang telah mencapai tingkat penyegelan Tianjing. Kebanyakan dari mereka adalah penyegelan Tianjing tingkat pertama, dan ada beberapa tingkat ganda dan 3. Sedangkan untuk level keempat hanya ada 3. Selain wakil kepala keluarga awan ajaib, ada 3 tetua. Keempatnya melanjutkan seperti ini. Mu Yun akan membunuh orang ini, tapi mungkin berguna untuk mempertahankannya. Pada saat ini,
Wang Jun telah memimpin di depan. Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan berjalan bersama. Saat ini, lebih dari selusin orang di sekitar telah terbunuh. Mendengar ini, Wang Jun segera mengangguk dan berkata, "Bagus, bagus. Segel gelap hidup dan mati ini dapat mengendalikan hidup dan mati Anda. Jika Anda tidak percaya." Kemudian Mu Yun mengumpulkan segel gelap hidup dan mati. Melihat Wang Jun, Mu Yun tersenyum lagi, "Antar kamu dulu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa mempertimbangkannya. Jika itu bohong, aku akan segera membunuhmu." Wang Jun buru-buru berkata, "Sudah kubilang, kamu biarkan aku tetap hidup." Di 300 mil barat laut dari sini, kepala keluarga dan wanita tertua menemukan sebuah oasis. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang dulu di mana itu." Tawar-menawar denganku. Yah, kurang dari span lebih besar dari Li Xiwen melihat sekeliling dengan hati-hati saat ini. "Bagus." Gu Nanwan segera memerah dan berkata, kekuatan dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. "Kamu lindungi Dharma untukku terlebih dahulu. Xiwen, bantu aku melindungi hukum." Pada saat yang sama kali ini, Li Xiwen dan Gu Nanwan berhenti. Saat ini, mereka langsung pergi, kecuali Putri Mo Xuan dan yang lainnya membuka cadarnya. Mereka tidak akan mengenalinya sama sekali. Mu Yun berpikir sejenak, mengenakan pakaian Tian Mo Wei, lalu menutupi pipinya dengan topeng hitam dan pada saat yang sama menyembunyikan napasnya. "Hati-hati, Xiwen, Nanwan, kalian berdua tunggu di sini dulu. Saya akan lihat apa yang terjadi." Pada saat ini, Mu Yun memandang Wang Jun dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi bersamamu dulu." "Wang Jun, ingat, jika kalian melakukan sesuatu, aku akan segera membunuhmu." 4 orang berpisah sejauh puluhan mil, tidak terus bergerak maju. Wang Jun berkata saat ini. "Ini dia." Di gurun pasir dan pasir kuning membuat mata orang sakit, sedangkan di oasis depan orang bisa melihat dengan jelas melintasi puluhan mil. Keempatnya sangat cepat. Wang Jun memimpin. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah oasis muncul di hadapan mereka. Yunmu mungkin adalah naga dan phoenix di antara anak-anak surga yang disukai. Anak-anak surga yang disayangi muncul satu demi satu. Seberapa luas dunia yang luas ini? Wang Jun menghela napas, "Bukankah kamu baru saja menebas kembaran Tianjing di waktu itu?" "Saya tidak melihatnya." Benar-benar tidak percaya, tapi sekarang sepertinya itu benar. "Hancurkan kembaran Tianjing dan bunuh Komandan Wang Jun." "Baiklah." Mendengar ini, Wang Jun menciutkan lehernya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar membunuh Li Mingying?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Orang itu sangat ingin membunuhku." Li Mingxuan, sebagai orang kuat dari Sekte Tianmo, Wang Jun secara alami mengetahui sesuatu di dalam dirinya. Dikatakan bahwa Istana Kai yang membantu. Secepat itu, Li Xiwen berkata dengan rasa ingin tahu, dengan informasi orang dalam dari Istana Awan Ajaib, rangkap 5 seharusnya menjadi batasnya.